Pedas. Lempar sindiran Hasto Kristianto, sebutkan 7 prestasi Anies Baswedan apa? Pastilah bingung jawabnya. Warganya aja mayoritas nggak tahu prestasinya. Dan yang begitu menyedihkan, apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Contoh pembuatan taman, Airpetra, dan berbagai hal yang sebenarnya di dalam penataan tata ruang Jakarta itu agar memperhatikan kelestarian alam itu tidak dilakukan dengan baik. Saya sebenarnya ingin menarasikan satu hal. Anies itu kan sama pendukungnya membantah kemenangannya itu menggunakan isu agama, menggunakan isu ayat dan mayat. Mereka membantah. Mereka misalnya menjual jargon tentang DP rumah 0%, tolak penggusuran, kemudian tolak melanjutkan reklamasi, sesuatu hal yang dilakukan oleh Ahok yang mereka benci. Makanya Anies juga melakukan hal yang sama. Akhirnya kalau dipikir-pikir, program mana sih yang jalan di Jakarta selain ngecat genteng? Nah, itulah resikonya kalau memilih gubernur yang cuma kebanyakan omong. Bahwa ternyata Anies hanya bisa bermulut manis. Dia memberikan janji-janji palsu yang kesekian kali dan kembali diingkari. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan mempertanyakan apa prestasinya selama menjadi kepala daerah. Seperti dilansir suara.com jaringan terkini ID. Hal itu disampaikan Hasto dalam sambutannya dalam acara pelantikan dan pembekalan DPD Taruna Merah Putih Provinsi DKI Jakarta di kantor DPD PDIP DKI, Jumat 22 Juli 2022. Awalnya Hasto menyampaikan bagaimana agar para pengurus TMP Taruna Merah Putih yang merupakan organisasi sayap PDIP dengan kreativitasnya turut berperan mendorong politik yang membangun kehidupan bangsa negara. Terlebih hal itu agar mendorong para pemimpin terpanggil untuk menunjukkan kinerjanya. Sampai kemudian Hasto menyindir Anies dengan mempertanyakan prestasinya. Coba sebutkan 7 prestasinya, misalnya apa? Pastilah bingung jawabnya. Menurutnya, apa yang disampaikannya tersebut hanya sebagai contoh. Kalau bicara prestasi Anies, dengan masa jabatan yang bakal segera berakhir, tentu saja yang kita tanya-tanya adalah apa saja yang telah dikerjakan Anies selama ini. Wah, banyak sekali prestasi goib ala Gubernur seiman kebanggaan warga JKT58 ini. Masa Pak Hasto nggak tahu sih? Masyarakat ibu kota Jakarta saja tahu loh kalau Pak Anies prestasinya banyak yang nggak jelas. Seperti sumur meresap anggaran. Maksudnya sumur resapan. Lalu ada pula stadion JIS yang digunakan untuk kandang kadrun. Maksudnya kandang Persija. Tapi nggak kuat bayar sewanya. Lalu ada pula Formula E yang mau finish di KPK. Waduh, ada lagi prestasi kelebihan bayar, bangun-bangun monumen yang berlaku beberapa bulan, lalu dirobohkan. Ada lagi prestasi kebanggaan Gubernur, yaitu 5 tahun Jakarta masih aja kebanjiran. Bahkan, Anies sering mendapatkan penghargaan tapi tidak dirasa oleh masyarakatnya. Sama aja bohongnya ya kalau seperti itu. Coba deh jawab Pak Anies, jangan diam-diam baik. Jelaskan apa saja prestasimu, apa hasil kerjamu selama ini. Masa takut sih? Takut nggak bisa jawab ya? Hasto menegaskan PDIP mengharapkan agar seluruh kader termasuk TMP mampu menghadirkan politik yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan banyak juga warga yang nggak mengetahui apa prestasi Anies selama ini yang dikerjakan. Bahkan dilansir dari laman Tribun News, Anies sudah hampir 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI. Itu artinya masa jabatannya bakal segera berakhir. Sejumlah program kerja telah dijalankan oleh Anies. Beragam program telah dibuat dan dijalankan Anies sejak menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta. Sejak 2017, lembaga survei Populi Center pun membuat jejak pendapat soal prestasi yang paling berkesan dari beragam program yang dijalankan Anies. Hasilnya ternyata malah bikin malu. Pasalnya, mayoritas responden ternyata gak tahu prestasi dari Anies selama memimpin Jakarta. Apa yang dikhawatirkan dari seorang pemimpin yang kurang mampu bekerja, ternyata lumayan terbukti. Kalau mau jujur, yang proyek besar hanyalah JIS dan Formula E. Tapi itu semua tidak menyentuh kesejahteraan warga, hanya untuk proyek gagah-gagahan saja.
Proyek banjir pun banyak yang nggak jelas, sumber resapan bikin malu, naturalisasi sungai nggak ada yang tahu nasibnya. Proyek rumah terjangkau juga gagal, rakyat kecil seolah hanya jadi alat untuk jualan janji manis. Ya gini nih, jadinya kalau gak bener seiman yang cuma jualan janji doang, kebanyakan obral janji, hasil kerjanya zong. Anies lebih sering menjual kata dan gagasan, sibuk menjual wacana dan janji. Makin kasihan ya sama warga JKT 58 yang dukung habis-habisan gak bener seimannya dulu. 5 tahun seperti sia-sia. Padahal jika Jakarta ada di tangan pemimpin yang tepat, bisa berubah jadi Jakarta yang lebih baik. Bagaimana menurut Anda? Menarik benang merah antara Munarboy, Firly, dan Anies yang tak tersentuh KPK, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Benang merah semakin lama semakin terkuak dan semakin bisa diuraikan dengan jelas. Firly, Anies, Munarboy 212, PT 0%, kayak DP 0% yang omong kosong. Kemudian bisa ditarik ke Caplin. Menarik ya. Ketua KPK sebelum Firly dulu pendukung Anies dan digantikan dengan Firly adalah sosok yang menurut Munarboy diidolakan oleh kaum 212 pada tahun 2016 saat mereka mau memenjarakan Ahok. Dari pengakuan Desperate Munarboy, saya mencoba mengurai benang merah yang kusut. Begini nih, benang kusut itu mulai terbuka satu persatu. Simpul-simpul mati sudah mulai terurai. Firly pernah satu mobil komando dengan terduga pengacau Munarboy saat tahun 2016 silam. Firly saat itu menjadi orang yang didukung oleh kaum 212 dan jadi panutan, makanya ada hubungan dengan Anies. 212 adalah sebuah saksi yang benar-benar jelas banget ingin memenjarakan Ahok dan memenangkan Anies Baswedan. Anies saat itu didukung oleh kaum radikalis. Saat itu, Firly naik ke atas mobil komando bersama Munarboy yang sekarang ditangkap dan Zus 88 anti pengacau yang berpotensi dihukum. Kalau bicara satu mobil komando dengan Munarboy, kita melihat bagaimana Firly ini terikat dengan mereka. Setidaknya ada hubungan emosional. Bisa saja Firly berdalih pada saat itu bahwa saat ia menjadi polisi, dia ingin memenangkan. Tapi pengakuan Munarboy jauh lebih mengejutkan. Munarboy mengatakan bahwa Firly adalah sosok panutan. Kalau bicara soal panutan, artinya Firly ada di hati mereka. Nggak tahu apakah mereka ada di hati Firly. Tapi sekarang Munarboy sudah membuka mulutnya soal kedekatannya dengan Firly. Seharusnya Firly bisa memberikan klarifikasi kepada publik agar bola panas yang dilemparkan oleh si Munarboy yang ditangkap Densus 88 bisa diperjelas. Kenapa diperjelas? Karena sekarang kita tahu juga bahwa Anies ini dengan segala dugaan markup anggaran dan penyelewengan dana bisa-bisanya tetap aman. Dia merasa aman di DKI, mungkin bukan karena novel Baswedan, tapi bisa saja karena yang jadi ketua KPK adalah Firly. Bisa saja kan? Ya, saya yakin. Dengan artikel ini, opini publik bisa diarahkan bahwa selama KPK tidak mengusut kasus Anies, di sanalah ada peranan Firly. Dugaan kuat sih. Benang merah semakin jelas sobat. Ditambah lagi karena Firly ngomongin presidensial threshold yang sebetulnya bukan ranahnya. Dia ini ketua KPK yang seharusnya bebas dari politik. Tapi kenapa dia ngebacot soal PT 0%? Satu suara dengan Demokrat yang diduga juga sangat kuat berperan di 212. Jadi sebetulnya Firly ini punya pengaruh apa sih di KPK? Padahal kita tahu, dulu beberapa orang seperti saya, Denny Siregar, dan berbagai penulis lainnya berharap banyak kepada Firly agar bisa membuat KPK jadi tidak berpolitik, seperti si Novel Baswedan dan si Abdullah Heha Mahua. Tapi ternyata Firly kok bisa disebut-sebut oleh Munarboy sebagai tokoh sentral di 212? Bisa jadi sih Munarboy ingin membela diri dan menyeret Firly agar Munarboy nggak terkesan jadi pengacau. Tapi seharusnya Firly memberikan klarifikasi. Selama Firly nggak klarifikasi, selama itulah rakyat Indonesia akan melihat bahwa Firly ini sebagian dari 212. Selama Firly tidak membantah kedekatannya dengan Munarboy, selama itulah dia dianggap rakyat Indonesia adalah teman baik Anies Baswedan. Dan lebih jauh lagi, selama Firly tidak mengusut kasus anggaran janggal Anies Baswedan, selama itulah Firly diduga memberikan angin surga kepada Anies Baswedan dan ingin membuat PT 0%. Sesuai dengan statement nggak nyambung dengan kapasitasnya untuk mendukung Anies Baswedan jadi presiden radikal NKRI. Mana nih Firly? Padahal sudah jelas loh Anies ini main-main sama anggaran. Salah satu contohnya adalah sumur resapan, di antara banyak contoh lain. Sumur resapan kontraktornya nggak jelas, alamatnya ternyata warung jualan bakmi. Itu kontraktor atau koruptor sih? Main-main dia.
Dia main-mainkan anggaran, KPK malah sibuk urusin 1 truk jeruk yang dibeli Jokowi dari orang karo. Sungguh memalukan dan sangat menjijikan kerjaan KPK sekarang. Ternyata yang mempengaruhi KPK bukan hanya Novel Baswedan. Novel dibuang dari KPK, ternyata diganti sama orang yang pernah satu mobil komando sama Munarboy. Menggelikan. Benang merah semakin lama semakin bisa ditarik ke Caplin. Kita tunggu statement Caplin. Gitulah Caplin-Caplin. Bagaimana menurut Anda?